Dah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana telah memberikan kita berbagai macam nikmat, baik nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini bersama dengan teman-teman yang solih dan solihah, dan juga semoga kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Asbab kita selalu mencintai Al-Quran. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa umatnya minal zulumati ila nur au minal dhalali ilal huda, dari zaman jahiliyah hingga zaman modern sampai sekarang ini. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih dalam kegiatan membersamai dengan Al-Quran. Sudah seberapa cinta kita terhadap Al-Quran? Sudah seberapa besar pengorbanan waktu kita untuk meluangkan dalam membaca Al-Quran? Bapak kan membacakan surah Quran, surah Al-Fatir ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Quran surah Quran surah Fatir ayat 29, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah atau Al-Quran dan melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Jadi kita dalam membersamai Al-Quran tidak
tidak akan ada ruginya kita membaca Al-Quran, kita menghafal Al-Quran. Selalu dekatkan diri kita kepada Al-Quran. Jangan sampai ya, nauzubillah min dzalik, Al-Quran ini ada di dalam rumah kalian, itu tidak dipegang sama sekali. Yang ada di atas lemari, yang ada di dalam lemari, nauzubillah min dzalik. Kalau misalkan itu Al-Quran tidak kita pegang dan juga kita tidak baca, mari sama-sama kita renungkan lagi keagungan Al-Quran, yakni kitab suci yang diberikan oleh Allah sebagai apa? Sebagai petunjuk ya bagi umat manusia. Mencintai Al-Quran dengan ikhlas bukan hanya sebuah tugas, akan tetapi melainkan panggilan hati yang harus kita jawab. Coba sekarang kita selalu berusaha. Guru memerintahkan kepada kita untuk selalu membaca Al-Quran. Orang tua menyuruh kita untuk selalu membaca Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran ini menjadi beban pada kalian dikala kalian mempunyai waktu senggang. Misalkan contoh di rumah, ketika kalian sedang banyak waktu luangnya, lalu orang tua kalian menyuruh kalian untuk membaca Al-Quran, lalu timbullah tuh rasa tidak nyaman di hati kalian. Karena apa? Kalian ingin meluangkan waktu untuk hal yang lain, bukan untuk Al-Quran. Biarkanlah itu sudah berlalu. Kita sama-sama muhasabah diri kita dari yang baik menjadi lebih baik. Kita tinggalkan kebiasaan buruk kita. Kita buka lagi lembaran baru kita yang baik-baiknya. Apalagi 3 hari ini kalian membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Jadi Al-Quran ini bukan hanya sekedar kalian baca, ya, tapi Al-Quran ini kalian lihat artinya, kalian resapi, tadabburi Al-Quran. Dan juga kita diajarkan untuk selalu membaca Al-Quran dengan baik. Kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran lebih baik dengan cara apa? Dengan cara apa? Dengan cara belajar.
Ya. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, kita tidak tahu ilmunya, kira-kira gimana? Enak gak kira-kira buat dibacanya? Kalau kita tidak tahu ilmunya. Makanya penting untuk kalian itu belajar. Belajar bagaimana cara mengenal makharijul huruf. Belajar bagaimana cara mengenal hukum-hukum tajwid. Ketika kita sudah membaca Al-Quran lebih baik dan juga bagus, apalagi bonus ya, dengan suara lantunan yang indah, maka akan terasa nih di hati kita. Ya. Jadi fungsinya belajar itu untuk menghindari daripada sifat bodoh kita. Ya. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, hendaknya ia dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, hendaknya ia dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan keduanya, yaitu dunia dan akhirat, hendaknya ia dengan ilmu. Ya. Jadi kita dari mulai bayi sampai tua nanti itu kita selalu dianjurkan untuk belajar, untuk ilmu. Kita diajarkan tentang bagaimana caranya kita bersuci. Kita diajarkan bagaimana caranya berwudu dengan benar. Kita diajarkan bagaimana cara sholat yang benar. Kita diajarkan bagaimana kita cara menjalankan ibadah puasa yang benar dan yang lainnya. Kita di dunia ini itu semata-mata hanya minta ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kerjakan sesuatu hanya karena Allah Ta'ala. Kira-kira kalau kalian sholat ini karena apa? Karena teman, karena guru, ya, apa karena orang tua? Karena Allah. Jadikanlah salat itu sebagai kebutuhan, bukan sebagai kewajiban, bukan hanya sekedar kewajiban. Kalau kewajiban kalian laksanain sholat, toh udah selesai.
kalian punya keinginan, ya, selain kalian sudah menjalankan kewajiban kalian sebagai seorang muslim, kalian masih butuh kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kalian inginkan, apa yang kalian butuhkan. Bukan hanya sekedar sholat semata. Kita sholat, kita berdoa, kita minta ampun, ya, ampuni dosa hamba dan juga dosa kedua orang tua. Terus juga kita minta diberi pemahaman yang luas. Kita minta diberikan ilmu yang bermanfaat untuk diri kita. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita cita-citakan, minta. Jangan menjadi orang yang sombong. Ingat itu. Ketika kalian melaksanakan sholat, sesudah kalian melaksanakan sholat, lalu teman-teman kalian berdoa, ada yang tidak berdoa, ngobrol. Itu berarti tandanya orang apa itu? Orang sombong. Di waktu kita dikasih kesempatan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kalian minta, apa yang kita inginkan, ya, minta sama Allah. Bukan ngobrol. Tapi kenyataannya apa? Kenyataannya ngobrol, tidur. Ya, mari sama-sama kita muhasabah diri kita. Cukup. Ini Adin dimatiin biar leluasa ngomongnya.